saya bisa ngomong ini karena kebetulan ketemu kasus kan. Jadi ada ada orang tua yang melakukan ini pada saat terdeteksi dicurigai ya anaknya make, dimarah. Pas saat dimarah anaknya kemana? Malah jauh dengan kita. Oh iya. Nah, pada saat jauh, kata orang tuanya nih, dia bersandar pada tempat yang nggak tepat, Pak. Akhirnya dia di komunitasnya. Komunitasnya dalam tanda petik. Komunitas anak-anak itu. Akhirnya kan makin dalam. Bro Haji, saya tertarik dengan tetap masalah pelabelan, stigma yang diberikan masyarakat tidak hanya dari masyarakat saja ternyata, tapi dalam diri kita sendiri, kita melabeli diri kita sendiri ternyata, Bro Haji. Ya, dan saya ingin bergeser sedikit tentang masalah tindakan preventif, karena ternyata tindakan preventif ini lebih penting daripada tindakan kuratif. Dan saya ingin menyoroti tindakan preventif apa yang bisa dilakukan di kalangan remaja, karena menurut saya para pengguna narkoba itu banyak pada kalangan remaja, Bro Ajis. Kalau misalnya salah, mohon Bro Ajis koreksi. Jadi kalau upaya preventif, pencegahan, itu sebelum terjadi kan. Jadi kalau remaja make, awal makainya remaja, maka sebelum remaja udah mesti dikasih tahu. Ya kan? Jadi memang data kita mengatakan bahwa penggunaan awal itu di usia remaja. Ya kan? SMA, ya SMA lah, SMA mau kuliah, berarti usia-usia remaja. Maka upaya preventifnya mestinya dilakukan di SD SMP. Nah, di SD SMP ini kita mesti edukasi mereka. Dan ternyata modelnya itu bukan hanya model bagaimana mereka untuk tidak menggunakan. Artinya bukan hanya menakut-nakuti mereka jangan menggunakan. Tapi bagaimana menyiapkan mental mereka untuk mereka bisa sehat secara mental, secara psikologis. Itu yang nggak kalah penting. Jadi satu kasus, saya mungkin bicara kasus karena memang ketemu kasusnya. Jadi ada seorang perempuan remaja, dia dari kampung yang bapak ibunya bercerai, kemudian dia tinggal sama ibunya. Dia mengatakan mau bekerja di kota, bekerja di Bandar Lampung, dari Lampung Utara, bekerja di Bandar Lampung. Begitu sampai Bandar Lampung, keluarganya yakin karena dia nanti tinggal sama bibinya. Ternyata dia bekerja di karaoke. Nah, bekerja di karaoke, ternyata di karaoke disediakan mes yang mereka bilangnya pada saat habis karaokean kadang-kadang sampai nggak sadar diri karena mungkin karena minum dan lain sebagainya. Walaupun ditanya kamu pernah pakai nggak pernah. Tapi dia nggak sadar diri, akhirnya sampai digendong ke mesnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena stres. Karena depresi yang luar biasa, karena kebetulan sama kekasihnya juga diperlakukan yang sama, sering dibawa dan saat ini ditinggal oleh cowoknya, gitu kan. Akhirnya dia depresi dan dia mau bunuh diri. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, dia sebenarnya nggak akan pakai. Tapi ternyata lingkungannya membuat dia akhirnya dikondisikan untuk pakai. Nah, ini kan juga satu hal yang ternyata proses upaya-upaya preventif itu tidak hanya nakut-nakutin kalau kamu make, kamu ditangkap polisi, kamu bisa gangguan jiwa, kamu bisa masuk sel, kamu bisa masuk di penjara. Secara ekonomi keluargamu akan berantakan, secara akademik kamu akan turun, mimpi-mimpi kamu akan semuanya hilang karena kamu menggunakan misalnya kan. Ternyata tidak hanya itu. Ternyata juga perlu tuh dari dini kita siapkan bagaimana mental anak. Ya kan? Ini stresornya kan sebenarnya stresor keluarga. Bapak sama ibu cerai, dia ikut ibunya saja. Public figure sang ayah sudah nggak ada. Akhirnya dia berangkat kerja di kota tanpa bekal yang banyak. Kehidupan di kota itu seperti apa. Nah, upaya-upaya ini saya pikir juga mesti secara bersama-sama kita
kita lakukan. Jadi tidak hanya kita ngomong ke anak-anak bagaimana tentang bahaya narkoba, tapi juga bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana mekanisme coping anak-anak pada saat ketemu problema, bagaimana membangun komunikasi anak dengan orang tua, membangun komunikasi anak dengan guru BK, dengan pembimbingnya, itu satu hal yang luar biasa. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, anak nggak bingung. Anak nggak bingung, anak nggak takut ngomong. Sekarang kan pada saat misalnya dia dikasih minum, ternyata terus jadi nggak nyaman dari minuman itu, anak-anak jangan-jangan nggak berani ngomong tuh. Mau ngomong sama siapa, nggak berani kan. Nah, ini mesti dibangun. Sekali lagi, ini kerja bersama. Ini bukan kerja kita saja, bukan kerja Kementerian Pendidikan aja, bukan kerja sekolah saja, tapi juga ulama, tokoh masyarakat, praktisi-praktisi kesehatan, semuanya mesti bareng-bareng. Kalau saya bilang Mas Firman, kita itu nggak sampai anak cucu kita itu tidak akan menikmati bagaimana indahnya negara kita pada saat ini nggak kita perangi gitu loh. Ini mesti memang benar harus kita perangi, nggak bisa nggak. Nah ini yang juga kita mesti sama-sama, karena saya lihat nih pemerintahnya udah kayak udah nge-push ayo, tapi kita masih tidak cukup menganggap ini sebuah problema. Nah, kalau di ilmu kesehatan masyarakat kan, masyarakat mesti ngerti dulu, ini masalah loh, ini masalah. Dan narkoba itu bukan cuma sabu. Kan beberapa klien yang kita rawat di sini, iya Pak, kalau pakai sabu, kalau pakai ganja aman. Enggak, termasuk rokok, gitu kan. Nah, kita mesti mulai dari situ. Jangan lagi, ya udahlah kalau ngerokok nggak apa-apa. Karena ada yang begitu, ada yang punya persepsi begitu, boleh yang ngerokok sekali, nggak apa-apa kalau rokok mah, yang penting jangan minum, jangan. Padahal sama aja. Sama aja kan, nikotin itu edik gitu loh. Gitu. Artinya ketika kita membahas masalah narkoba, itu juga kita membahas masalah karakter building, pembentukan karakter, terutama di lingkup keluarga. Betul. Lalu apa yang harus dilakukan, Bro Ajis? Misalkan ada keluarga yang anaknya terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, apa yang dilakukan oleh orang tua, Bro Ajis? Tindakan apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama mesti hilangkan dulu stigma dan labeling. Bahkan beberapa kali saya mengatakan marah itu tidak menyelesaikan masalah. Pada saat anak kita, saya bisa ngomong ini karena kebetulan ketemu kasus kan. Jadi ada orang tua yang melakukan ini pada saat terdeteksi, dicurigai anaknya make, dimarah. Pas saat dimarah anaknya kemana? Malah jauh dengan kita. Pada saat jauh, kata orang tuanya nih, dia bersandar pada tempat yang nggak tepat, Pak. Akhirnya dia di komunitasnya. Komunitasnya dalam tanda petik. Komunitas anak-anak itu. Akhirnya kan makin dalam problemanya. Jadi upaya yang mesti kita ambil kalau kita ketemu keluarga kita, anak kita, ataupun siapa saja, kita curigai dia punya problema itu, kalau kita mampu, kita mesti bantu dengan tangan kita. Kita ajak, kita komunikasi dengan keluarganya, yuk ke fasilitas pelayanan. Untuk memastikan apakah dia memang menggunakan atau tidak. Karena di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit jiwa dan tempat-tempat rehabilitasi, kita punya beberapa strategi dan screening untuk memastikan anaknya ini pakai apa enggak. Nah, pada saat bisa dipastikan tidak, berarti ada problema lain. Ya kan? Kan kadang-kadang ini anak pulang malam terus, pakai ini. Begitu kita tuduh, makin jadi anaknya. Karena saya nggak make, tapi saya dituduh. Saya pulang sampai pagi itu nggak make. Saya kebetulan mengerjakan tugas sekolah di luar sama teman-teman misalnya. Ini yang komunikasi ini yang mesti dibuka kan, keran komunikasinya mesti dibuka. Nah, sehingga bagaimana keluarga memfasilitasi, bukan justru menyalahkan, memvonis, melabeling dia bahwa dia anak nggak benar segala macam. Ada kalau di agama kita sebenarnya bahasanya pada saat kita nggak bisa lagi berbuat, jangan kita bersuzon, jangan kita berburuk sangka, apalagi ini anak kita.
berbaik sangka saja. Dan apa hal yang bisa kita lakukan? Berdoa. Sehingga bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana kita makin dekat dengan anak dengan membangun komunikasi, karena kita berbaik sangka sama anak. Nah, tadi malam ketiduran tempat teman ya misalnya kan, jadi nggak menyalahkan. Ya, sehingga anak dekat sama kita, ya, terbuka. Okay. Nah, karena keran keterbukaan ini menjadi sebuah hal yang penting dalam bagaimana menolong anak kita, saudara kita, dan masyarakat terkait dengan masalah narkoba. Oleh sebab itu, ada kalanya anak-anak lebih dekat dengan peer-nya, dengan kelompoknya, dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, kita bisa masuk dengan peer-nya. Kita yakinkan bahwa kelompoknya aman. Kita yakinkan bahwa kelompoknya bisa membantu kita untuk membangun komunikasi dengan anak. Ini juga menjadi hal yang penting. Tapi saya pikir tidak sesederhana itu juga. Artinya banyak langkah yang mesti kita lakukan secara bersama-sama, baik itu dari berbagai sektor. Jadi artinya jangan sampai pada saat saya kok mencurigai anak saya pakai narkoba, dibawa ke Pak Ustadz Ruqyah, sementara Pak Ustadznya tidak cukup punya pemahaman tentang itu, sehingga Pak Ustadznya di Ruqyah, pas di Ruqyah aman-aman aja, ini dia biasa aja, nggak apa-apa, nggak ini. Padahal anak itu make misalnya. Jadi sekali lagi sedapat mungkin menggiring, meminta anak itu untuk kita bawa ke layanan kesehatan untuk bisa dilakukan screening dan wawancara lebih mendalam terkait dengan kondisi dia. Baik, artinya kalau anak tersebut dibawa ke tempat rehabilitasi dan Anda selaku pemimpin atau pimpinan panti rehabilitasi, lalu treatment apa, strategi apa yang diterapkan oleh Wisma Ataraxis untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba? Saya juga cerita case nih. Ada seorang ibu membawa anaknya ke sini karena anaknya dianggap nakal banget. Anak saya make ini Pak. Akhirnya kami dengan teknik kami, jadi kita sebenarnya kita ada teknik-teknik bagaimana kita membina trust dengan klien kami. Kemudian ya kalau kita lihat dia tidak cukup nyaman dengan keluarganya kita suruh keluar. Bagaimana sampai kita bangun, kita berempati dengan klien sampai kliennya akhirnya bisa cerita banyak. Nah, ternyata problemanya bukan problem narkoba. Problemnya adalah problem sebenarnya anaknya punya masalah gitu kan, punya masalah kesehatan jiwa yang lain. Nah, akhirnya ya kita referral ke rumah sakit jiwa untuk dia bisa berobat ke rumah sakit jiwa malahan. Gitu. Tapi ada beberapa kasus yang memang dia penyalahguna narkoba. Nah, kalau penyalahguna narkoba, dia masuk, begitu kita screening, kemudian kita asesmen, ternyata dia menyalahgunakan narkoba, maka kita akan lihat tingkat penggunaannya sampai sejauh mana. Pada saat dia sudah penggunaan yang ketergantungan berat, kemudian ditambah ada penyakit penyertanya, maka harus rawat inap. Nah, di rawat inap, nanti pada tahap awal kita akan lihat apakah ada gangguan psikiatriknya tidak. Misalnya dia stres, gangguan tidur, mau marah-marah, maka dokter psikiater akan kasih obat. Kasih obat untuk membantu mengendalikan emosinya, untuk membantu mengendalikan gangguan emosinya atau tidurnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata tidak ada masalah terkait dengan itu, maka kita akan ada tahap orientasi dan detok. Setelah selesai program orientasi dan detok, maka dia akan kita masukkan dalam program inti yang nanti di situ diajarin aktivitas dari bangun pagi, sholat subuh, sampai dia tidur lagi. Jadi aktivitas 24 jam itu selalu kita lakukan sehingga dia terkondisi dengan aktivitas yang baik itu. Mudah-mudahan nanti juga dia keluar dengan membawa aktivitas yang baik itu. Oke, baik Bro Aziz. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oke Bro Aziz, sekarang bisakah Bro Aziz memberikan closing statement mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, Bro Aziz? Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke Ataraxis untuk melakukan dialog terkait dengan bagaimana peran rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini tidak akan jalan kalau tidak ada kliennya. Jadi nggak mungkin program rehabilitasi itu jalan kalau nggak ada kliennya. Yang pertama.
Yang kedua, ada klien nggak ada dana, yang nggak bisa juga jalan. Karena butuh makan, butuh obat, butuh tempat tinggal. Nah, peran serta kita semua dibutuhkan. Mengatasi masalah narkoba ini bukan tugas satu departemen saja, ini adalah tugas kita bersama, dan kita bisa lakukan secara bersama-sama. Mulai dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Jadi jangan bermimpi saya mau masang baleho 4 kali 5 meter di tengah jalan yang bayarnya mungkin jutaan, tapi kita mulai dari memasang leaflet kecil saja di sekitar kita dan mengajak orang terdekat kita untuk tidak menggunakan, itu satu hal yang sudah saya bilang baik dilakukan. Ya. Saya pikir itu. Dan kata kuncinya tentunya adalah sinergi atau kebersamaan dari semua lapisan masyarakat, Bro Ajis. Seperti itu, Bro ya. Ya. Terima kasih banyak, Bro Ajis, sudah menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih terhadap ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga bisa mengedukasi masyarakat, dan tentunya kita bisa jumpa lain kali dengan tema-tema yang jauh lebih menarik, Bro Ajis. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, dialog kesehatan mengenai peran rehabilitasi dalam upaya memerangi narkoba sudah tuntas selama 60 menit. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Dan kita jumpa kembali dalam tema-tema lainnya yang tidak kalah menariknya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.